Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Doa Musa, Abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sebelum gunung-gunung dilahirkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, dalam tangan Allah yang pengasih. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika kondisi kesehatan saya kembali merosot, saya mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi dan keadaan yang tidak dapat saya kendalikan. Suatu hari, ketika membaca sebuah artikel di majalah Forbes, saya mengetahui bahwa para ilmuwan menemukan adanya peningkatan dalam kecepatan rotasi bumi, dan menyatakan bahwa bumi terus bergoyang dan berputar lebih cepat. Mereka berpendapat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita mungkin perlu menghapus 1 detik dari waktu global. Kehilangan 1 detik tampaknya tidak berarti. Tetapi mengetahui bahwa rotasi bumi dapat berubah adalah hal besar bagi saya. Bahkan ketidakstabilan sedikit saja bisa membuat iman saya goyah. Namun,
Kesadaran bahwa Allah mengendalikan segalanya telah menolong saya untuk tetap mempercayainya. Bagaimanapun menakutkannya ketidaktahuan saya atau rapuhnya keadaan saya. Dalam Mazmur 90, Musa berkata, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah." Musa mengakui kuasa, kendali, dan wewenang mutlak Allah atas segala ciptaan, dan ia menyatakan bahwa waktu tidak dapat membatasi Allah. Saat berusaha untuk semakin mengenal Allah dan keajaiban dunia ciptaannya, kita akan menemukan bahwa Dia terus-menerus mengelola waktu dan segala sesuatu yang diciptakannya dengan sempurna. Allah dapat dipercaya dengan setiap hal yang tidak kita ketahui maupun juga hal-hal baru yang kita jumpai dalam hidup ini. Seluruh makhluk ciptaan terjamin aman dalam tangan Allah yang pengasih. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda tertolong untuk semakin mempercayai Allah saat menghadapi situasi yang tidak pasti, dengan mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas waktu dan semua ciptaan. Bagaimana Anda dapat memuliakan Allah dengan waktu yang dipercayakannya kepada Anda hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur adalah kitab nyanyian dan doa orang Yahudi serta mereka yang percaya kepada Yesus. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Tehillim, yang artinya lagu-lagu pujian. Di dalamnya terdapat 150 lagu yang disusun dan dikompilasi oleh banyak penulis dalam periode hampir 1000 tahun. Para penulis Mazmur diantaranya adalah Musa, Daud, Asaf, Bani Korah, Heman, Salomo, dan Etan. Namun, ada 48 Mazmur yang anonim. Keterangan pembuka dari Mazmur 90 mencantumkan, doa Musa, abdi Allah. Gelar terhormat ini juga disematkan pada Musa di Ulangan 33 ayat 1 dan Yosua 14 ayat 6. Hanya Mazmur 90 adalah satu-satunya yang disebutkan sebagai tulisan Musa, dan ini menjadikannya sebagai Mazmur yang tertua. Para ahli meyakini bahwa pengembaraan Musa di padang gurun selama 40 tahun melatar belakangi Mazmur ini. Dengan membandingkan kekekalan Allah dengan kefanaan hidup manusia, Musa mengingatkan kita pada belas kasihan dan kemurahan Allah bagi manusia yang berdosa. Tuhan tempat perteduhan. Mazmur 90 ayat 1 berkata, doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tempat perteduhan adalah suatu tempat di mana kita bisa berteduh dari segala ancaman, baik dari ancaman gelapnya malam dan teriknya matahari di siang hari. Manusia membutuhkan suatu tempat berteduh yang baik dan nyaman. Tempat berteduh merupakan kebutuhan utama manusia. Pada umumnya manusia menganggap bahwa tempat berteduh yang baik itu adalah rumah tempat tinggal kita. Pemazmur berpikiran lain, baginya tempat berteduh yang baik itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan sebagai tempat tinggal? Jika kita baca ayat selanjutnya, maka kita akan dapat mengenal bagaimana dahsyatnya Tuhan itu, bagaimana berkuasanya Tuhan itu, bagaimana jika Tuhan murka kepada manusia, Tuhan adalah abadi, dan sebagainya. Semua itu menurut pengalaman Raja Daud akan Tuhan. Di akhir pasal itu juga berisikan pengharapan agar Tuhan meneguhkan orang-orang percaya.
Tuhan sebagai tempat tinggal difahami sebagai sebuah keinginan manusia agar dapat hidup di bawah kuasa dan kemuliaan Tuhan. Manusia yang tinggal di dalam Tuhan menjadi manusia yang dapat membawa sejarah dalam kehidupannya, karena Tuhan akan menjaga keturunan manusia ini turun-temurun. Demikian seperti janji Tuhan pada Abraham akan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai, dan itu terjadi. Demikianlah pemahaman dan keyakinan betapa pentingnya tinggal di dalam Tuhan. Pemahaman tinggal di dalam Tuhan berkembang dengan istilah yang lebih mudah dipahami bahwa Tuhan tinggal di hati manusia. Tuhan sebagai tempat perlindungan kita menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya baik siang dan malam. Tuhan menjamin keselamatan kita selama kita hidup di bumi ini. Tuhan tidak pernah melalaikan perlindungan dan penyertaan-Nya bagi kita. Walau kita sudah punya tempat perlindungan di dunia ini, namun sifatnya hanya sementara saja. Tempat perlindungan sejati kita hanyalah Tuhan. Karena itu, berteduhlah selalu di dalam Tuhan agar hidup kita aman dan nyaman senantiasa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Musa meminta kepada Tuhan agar diajari menghitung hari-hari hidup dirinya dan juga bangsanya Israel. Betapa pentingnya permintaannya ini karena dengan bisa menghitung hari-hari membuat orang jadi bijaksana. Dengan menghitung secara tepat, maka yang akan kita peroleh adalah kualitas hidup, yaitu kualitas hidup seperti kualitas hidup Kristus Putra Tunggal Bapa yang berkenan kepada Bapa. Kata menghitung dari kata Ibrani mana yang artinya menghitung, mempersiapkan, dan mendaftarkan. Orang percaya harus memperhitungkan atau memperkirakan bahwa umur hidupnya ada batasnya 70 atau 80 tahun. Memang ada juga orang yang bisa punya usia lebih panjang dari itu tetapi tetap terbatas. Jika kita memahami bahwa ada batas umur hidup kita, maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin karena di balik kubur ada kehidupan abadi. Menghitung hari bukan sekedar mengurutkan hari-hari, minggu, bulan dan tahun. Tetapi ada upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kekal kita. Jika untuk hal-hal yang fana saja kita merencanakan dengan baik, betapa terlebih lagi dengan nasib kekal kita. Kita perlu belajar dari Allah yang kekal, bukan belajar teknik baru tentang manajemen waktu atau pengelolaan waktu, tetapi kita harus belajar tentang pengelolaan hidup, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang berhati sungguh berhikmat. Hari-hari kita cukup lama, tetapi juga cukup singkat di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mengelolanya dengan hati yang bijak. Dalam Mazmur 39 ayat 4 pemazmur berseru, "Tuhan beritahukanlah aku batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Hidup ini dalam semua pencapaiannya, harus merupakan suatu pelayanan yang setia bagi Allah, yaitu mengetahui apa yang Allah kehendaki dari hidup kita. Baginya, bagi diri kita, bagi keluarga dan gereja Tuhan dan masyarakat kita. Dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penggunaan waktu yang Tuhan berikan, di antaranya. Pertama, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini.
Mazmur 90 ayat 10 Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas sampai suatu saat di mana sudah tidak ada kesempatan lagi. Barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat, tetapi ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itu barulah sadar kalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Periode 40 tahun kedua Musa diisi oleh perkara-perkara yang biasa dan sangat menjemukan. Tidak ada hal-hal yang menggairahkan selain diisi oleh hari-hari menggembalakan kambing domba mertuanya di tanah Median. Itulah sebabnya, Musa berdoa agar hidupnya diisi oleh perkara-perkara ilahi yang dari Tuhan, karena ia khawatir kondisi tubuhnya selepas usia 70 tahun akan diwarnai oleh penderitaan demi penderitaan. Dia rindu hidupnya menjadi sesuatu yang sangat berarti di tangan Tuhan, dan doa Musa terjawab. Tepat di usia ke-80, Tuhan memanggilnya lewat peristiwa semak belukar yang menyala dan sejak saat itu Tuhan mengutus Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kedua, evaluasilah hidup yang sudah kita jalani selama ini. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Terjemahan Yunani untuk kata "pergunakanlah" adalah sebuah kata "redeem" atau "menebus". Kalau hari-hari ini kita sering mendengar istilah "membeli kembali" atau buyback. Istilah ini biasanya digunakan ketika seseorang membeli barang di sebuah toko namun ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka toko tersebut bersedia membelinya kembali. Istilah itu juga digunakan orang-orang zaman dulu yang hendak membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, di mana ia harus membayar uang penggantian terlebih dahulu sebesar yang diajukan oleh pemilik lamanya. Nah, kata redeem ini pulalah yang digunakan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat ini kita sudah bukan milik siapa-siapa lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Karena ia sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar. Harga yang sudah lunas dibayar itu bukan hanya harga untuk tubuh kita saja, tetapi termasuk juga di dalamnya, waktu kita. Sebelumnya kita memang memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani secara sia-sia. Namun, ketika kita ditebus, maka waktu itu menjadi milik Tuhan. Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka waktu yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk hal-hal tentang Kristus. Sekarang, bagaimana dengan waktu sia-sia yang sudah kita gunakan jauh sebelum Kristus menebus kita? Itulah waktu-waktu yang harus kita tebus. Dengan apa kita menebusnya? Sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Ia meminta kepada Tuhan agar ia dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari pergunakanlah semua waktu hidup kita dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Mari kita kulik sedikit kitab Mazmur. Deskripsi pada pembukaan kitab Mazmur menyatakan Daud sebagai penulisnya sebanyak 73 kali.
Sikap dan identitas Daud secara jelas terlihat pada berbagai mazmur dalam kitab ini. Walaupun jelas bahwa Daud yang mengarang sebagian besar mazmur, ia bukan penulis semuanya. 2 Mazmur 72 dan 127 kemungkinan besar ditulis Salomo, anak dan penerus Daud. Mazmur 90 merupakan doa yang kemungkinan ditulis Musa. Satu bagian yang terdiri dari 12 mazmur berasal dari keluarga Asaf Bani Korah mengarang 11 mazmur. Mazmur 88 dihubungkan dengan Heman, dan 89 dihubungkan dengan Etan orang Ezrahi. Kecuali Salomo dan Musa, semua pengarang lainnya adalah imam atau kaum Lewi yang bertanggung jawab sebagai pemusik dalam tempat kudus selama pemerintahan Daud. Sekitar 50 mazmur tidak menyebutkan nama penulisnya. Tanggal penulisan, sebuah penelitian tentang waktu penulisan kitab ini, dicocokkan dengan topik yang dibahas, menunjukkan bahwa mazmur yang dituliskan di kitab ini meliputi jangka waktu beberapa abad. Mazmur tertua di dalam kitab ini kemungkinan adalah doa Musa, sebuah renungan mengenai kelemahan manusia dibandingkan dengan keabadian Allah. Mazmur yang paling terakhir kemungkinan pasal 137, sebuah lagu ratapan yang ditulis di masa bangsa Israel menjadi tawanan kerajaan Babel, selama kurun waktu tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi. Sangat jelas bahwa 150 mazmur telah ditulis oleh beberapa penulis dalam kurun waktu ribuan tahun dalam sejarah bangsa Israel. Kemungkinan besar, semua mazmur ini dikumpulkan dan dipersatukan dalam kitab sebagaimana ditemukan sekarang, oleh seorang redaktur yang tak dikenal, tidak lama setelah Israel pulang dari pembuangannya, sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab, yaitu 150 mazmur. Topik yang diliputnya juga sangat beragam. Mazmur mengulas subjek seperti Allah dan ciptaannya, peperangan, penyembahan, hikmat, dosa dan kejahatan, penghakiman, keadilan, dan kedatangan Mesias. Ayat kunci, Mazmur 19 ayat 1 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Mazmur 22 ayat 16-19, "Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Mazmur 23 ayat 1, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Mazmur 29 ayat 1-2, "Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mazmur 51 ayat 10, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mazmur 119 ayat 1-2, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati." Rangkuman, kitab Mazmur merupakan koleksi doa, sajak,
dan lagu pujian dari para penyembah Allah, yang ditulis dengan segala pujian dan hormat. Bagian dari kitab ini digunakan sebagai buku nyanyian pujian bangsa Israel pada zaman dahulu. Keterkaitan dengan musik dalam kitab Mazmur dapat dinilai dari judulnya. Mazmur diambil dari kata Yunani yang berarti sebuah lagu yang dinyanyikan bersama dengan alat musik. Rencana Allah mengirimkan juru selamat bagi umatnya menjadi tema yang diulang berkali-kali dalam kitab Mazmur. Ramalan tentang Mesias bisa ditemukan dalam berbagai bagian di kitab Mazmur. Mazmur 2 ayat 1-12 menggambarkan kemenangan Mesias dan kerajaannya. Mazmur 16 ayat 8-11 menggambarkan kematiannya dan kebangkitannya. Mazmur pasal 22 menggambarkan juru selamat yang menderita di atas kayu salib dan memberi nubuatan yang terperinci mengenai penyaliban. Semuanya digenapi dengan sempurna. Kemuliaan Mesias dan pengantinnya digambarkan dalam Mazmur 45 ayat 6-7. Sedangkan Mazmur 72 ayat 6-17. Lalu Mazmur 89 ayat 3-37, Mazmur 110 ayat 1-7, dan Mazmur 132 ayat 12-18 menggambarkan kemuliaan dan kebesaran pemerintahannya. Bernyanyi memuji Allah adalah salah satu dampak bagi orang yang didiami Roh Kudus. Mazmur merupakan buku pujian gereja mula-mula yang mencerminkan kebenaran di dalam Kristus. Allah masih tetap Tuhan yang sama dalam semua mazmur. Akan tetapi, kita meresponinya dengan berbagai cara, menurut situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Pemazmur berkata, Ia yang tinggi dan ditinggikan di atas segala pengalaman manusiawi, tetapi juga dekat dengan kita dan berjalan selangkah demi selangkah menelusuri jalan kehidupan bersama-sama dengan kita. Kita dapat membawa semua perasaan kita kepada Allah, tanpa mempedulikan betapa negatifnya itu, atau dipenuhi dengan berbagai keluh kesah. Namun kita dapat merasa lega bahwa Ia akan mendengar dan mengerti. Pemazmur mengajarkan bahwa doa yang paling bermakna adalah tangisan yang meminta pertolongan kepadanya, di mana kita merasa tidak sanggup sendirian menanggung berbagai masalah hidup ini. Hidup dalam perlindungan Allah, sering dalam doa kita otomatis mengucapkan, "Ya Bapa, sertailah kami dalam perjalanan kami." Sungguhkah kita memohon perlindungannya di setiap waktu dan sudahkah kita mengalaminya? Siapa sesungguhnya pemberi perlindungan seperti diakui oleh Musa? Mazmur 90 ayat 1-17 menuliskan, doa Musa, "Abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun." Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam." Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat,
80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka-cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dari ayat-ayat di atas, ada 3 poin yang dapat disimpulkan, yaitu 1. Manusia merasa tidak aman. Setiap orang, termasuk orang percaya, sama-sama mengeluh merasa sakit bersalin, artinya, mereka ada dalam pergumulan. Perlu diketahui Mazmur 90 merupakan Mazmur paling tua karena dicatat pada saat perpisahan Musa dengan bangsa Israel. Ayat-ayat di Mazmur 90 ayat 1 paralel dengan Ulangan 33 ayat 27, Mazmur 90 ayat 2 paralel dengan Ulangan 33 ayat 15 dan Ulangan 32 ayat 18 yang mencatat pergumulan Musa bersama Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Isu yang berkembang saat ini mengatakan bahwa kesuksesan hidup secara jasmani menjadi tanda atau bukti orang tersebut diperkenan Allah. Teori semacam ini sangat digemari namun sebenarnya bersifat menghakimi karena berasumsi orang yang mengalami pergumulan dalam kesehatan maupun keuangan tidak dalam perkenanan Tuhan seperti dipercaya oleh sahabat-sahabat Ayub. Sesungguhnya perkenanan Tuhan tidak harus dinilai dari yang kelihatan secara jasmani saja. Alkitab memaparkan adanya banyak hambatan, ancaman, tantangan, pergumulan bahkan kematian yang dialami oleh orang-orang percaya dalam pelayanannya seperti Rasul Paulus. Apakah Paulus kurang rohani? Tidak, dia mengenal dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud yang mempunyai relasi intim dengan Tuhan juga mengeluh, "Berapa lama lagi, Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Mungkinkah Tuhan lupa seperti sifat manusia? Ingat, Tuhan memiliki sifat kasih sekaligus adil. Ternyata lupanya Tuhan jauh berbeda dengan lupanya manusia. Lupanya Tuhan ada unsur kesengajaan atau lebih tepat diabaikan olehnya. Mengapa Tuhan lupa? Hosea 4 ayat 6 menegaskan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Akankah kita menyayang anak kita yang nakal dan membiarkan dia tetap dalam kenakalannya? Namun, jika kita bersikap tegas dan mendisiplinkannya, dia justru akan membuat rayuan dan pendekatan kepada kita karena dia merasa dilupakan atau diabaikan. Relasi Daud dengan Tuhan sangat dekat sehingga dia dapat merasakan kapan Tuhan melupakannya. Demikian pula hubungan intim suami istri. Suami akan segera tahu ada sesuatu yang salah saat melihat muka si istri berubah masam. Waspada, kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak tahu kapan Dia melupakan kita.
Bukankah Allah itu omnipresent? Jika Ia menarik diri dan menyembunyikan wajahnya, pasti ada alasan tertentu di balik itu. Contoh, ketika Samuel muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, pada masa itu firman Tuhan maupun penglihatan-penglihatan jarang terjadi. Mengapa Tuhan menarik diri? Karena Ia mau mendidik umat-Nya yang lebih mementingkan simbol-simbol lahiriah ketimbang Tuhan sendiri. Buktinya, Hofni dan Pinehas mempermainkan kurban persembahan. Dosa dimulai di tempat kurban dipersembahkan, di tempat nama Tuhan diserukan. Juga saat orang Israel kalah berperang melawan bangsa Filistin, para penatua mengevaluasi kekalahan mereka dan berkesimpulan karena tidak ada tabut perjanjian di tengah-tengah mereka. Mereka memutuskan mengambil tabut perjanjian di Silo dan bersorak-sorak ketika tabut perjanjian muncul. Mereka begitu yakin akan mengalami kemenangan, namun apa yang terjadi? Bangsa Filistin yang awalnya ketakutan ternyata berhasil memukul kala orang Israel, bahkan merampas tabut Allah. Juga Hofni dan Pinehas tewas. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Umat Israel bersorak-sorak menyebut nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka hidup jauh darinya. Mereka membawa tabut perjanjian sebatas tanda kehadiran Tuhan, tetapi pribadi Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Akibatnya, jumlah mereka yang gugur jauh lebih banyak, padahal ada tabut Tuhan. Musa mengakui Allah adalah tempat perteduhan bagi umat-Nya turun-temurun. Tempat perteduhan sebenarnya berupa puing-puing bangunan reruntuhan di mana binatang-binatang liar tinggal. Jadi, tempat perteduhan di sini bukanlah tabernakel, namun istilah ini juga dipakai untuk tempat tinggalnya Tuhan seperti tertulis dalam Ulangan 26 ayat 15. Jenguklah dari tempat kediaman-Mu yang kudus dari dalam sorga dan berkatilah umat-Mu Israel, dan tanah yang telah Kau berikan kepada kami seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan kata lain, Allah ingin hadir di tengah-tengah umat-Nya sekaligus menjadi tempat tinggal bagi mereka. Bila demikian, mengapa kita khawatir dan takut? Allah menjadi tempat perteduhan turun-temurun, berarti Ia adalah Sang Pelindung kekal. Dimulai dari Abram yang dipanggil dari Ur Kasdim mampir di Haran, kemudian menuju Kanaan. Menurut catatan arkeologi, di Ur Kasdim lebih banyak dewa daripada manusia. Dalam tulisan entah dongeng atau tradisi dikatakan Terah adalah pedagang patung dan Abram sebelum dipanggil Tuhan memang tidak suka dengan patung. Suatu hari Terah hendak bepergian dan menyuruh Abram menjaga toko. Begitu bapaknya hilang dari pemandangan, Abram menutup tokonya dan membuka toko begitu tahu bapaknya pulang. Terah heran mengapa tidak ada patung yang laku dan dijawab hari itu lagi sepi. Keesokan harinya Terah pergi karena ada urusan, Abram harus jaga toko lagi. Begitu bapaknya pergi, dia mendapat ide, diambilnya palu besar lalu dipukulnya patung-patung tersebut. Betapa kagetnya Terah waktu pulang melihat patung-patungnya hancur berantakan. Dia bertanya kepada Abram apa yang terjadi dan dijawab bahwa patung-patung itu saling pukul. Terah heran bagaimana patung bisa berkelahi. Segera Abram mengatakan kalau patung tidak dapat berkelahi, mengapa bapaknya percaya patung. Terbukti orang yang menyembah berhala adalah kebodohan. Abram menghadapi banyak tantangan ketika pindah dari Ur Kasdim sampai di Kanaan.
Begitu pula bangsa Israel menderita di Mesir selama 430 tahun hingga mereka berteriak kepada Tuhan dan mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka mengalami banyak tantangan selama 40 tahun mengembara di padang gurun dan dialami pula oleh generasi demi generasi mereka yang tinggal di Kanaan, tetapi Tuhan melindungi mereka. Sampai sekarang pun hingga Ia datang kembali, Ia tetap Sang Pelindung yang sama. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia diperanakan, Engkaulah Allah, membuktikan Ia adalah pelindung yang dapat diandalkan karena Ia kekal dan tidak berubah. Faktanya, kita sering tidak percaya akan Dia. Iman kita lebih ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi. 2. Manusia yang lemah dan berdosa membutuhkan pertolongan Allah. Manusia itu lemah digambarkan seperti rumput yang cepat layu dan kembali kepada debu yang tidak berguna sama sekali. Manusia juga dibatasi oleh waktu atau umur sekitar 70 tahun. Jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan. Bagi mereka yang sudah usia senja, sisa waktunya makin singkat. Sudahkah diisi dengan melayani pekerjaan Tuhan semaksimal mungkin? Jangan hidup untuk diri sendiri atau kelompok kita sendiri. Jika demikian, pemberitaan Injil tidak akan berjalan. Bagaimana orang-orang yang sedang berjalan ke neraka kekal, di bawah ancaman murka Allah, dibalikkan berjalan menuju tanah perjanjian bila tidak ada yang memberitahukan Injil keselamatan. Manusia tertua di dunia, Metusalah terkesan 1 hari di mata Tuhan, terlebih kita yang hidup di bawah 100 tahun, benar-benar sangat singkat waktunya. Selain tubuh lemah dan dibatasi usia, kita membutuhkan pertolongan Tuhan karena menghadapi murka-Nya akibat dosa yang kita perbuat. Musa menjelaskan murka Allah jatuh kepada bangsa Israel karena sungutan dan pemberontakan mereka menyebabkan perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan yang seharusnya makan waktu 40 hari berubah menjadi 40 tahun. Sebenarnya tidak ada bangsa yang mengalami kemurahan Tuhan melebihi bangsa Israel. Mereka mengalami mukjizat-mukjizat spektakuler tetapi mereka masih bersungut-sungut, ingin kembali ke Mesir dan jatuh dalam penyembahan berhala. Perjalanan mereka yang diperakasai oleh Allah dan dipelihara oleh-Nya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Akibatnya, padang gurun menjadi kuburan massal kecuali Kaleb dan Yosua yang tidak dibinasakan. Tidakkah cukup pemeliharaan dan perlindungan Allah selama perjalanan 40 tahun? Faktanya mereka gagal. Bahkan Musa yang menjadi mediator memohon belas kasihan bangsa Israel supaya tidak binasa ikut menjadi korban tidak masuk ke Kanaan. Jelas, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Perhatikan, orang berdosa itu menjadi bodoh. Contoh, Yunus diutus Tuhan dan dia tahu Tuhan itu maha hadir, tetapi karena dia tidak taat dia lupa kalau Tuhan itu maha tahu. Dia bersembunyi di ruang kapal paling bawah, dipikirnya Tuhan tidak tahu. Waspada. Ketika dosa menghampiri kita, kepekaan kita terhadap suara Tuhan lama-lama hilang. Dan semua orang berdosa harus mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Tuhan. 3. Respons orang percaya terhadap perlindungan Allah. Belajar menghitung hari-hari agar beroleh hati bijaksana. Hati bijaksana harus dilandasi takut akan Tuhan sebab hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Bukankah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat?
Non-Kristen pasti bertanya-tanya apa hubungannya permulaan pengetahuan dengan takut akan Tuhan. Logikanya, permulaan pengetahuan diperoleh dengan belajar sebanyak mungkin. Ini tidak salah. Tetapi menurut Alkitab Perjanjian Lama, pengetahuan atau hikmat itu pertama-tama berbicara mengenai relasi, sebab orang fasik dan orang bodoh bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber pengetahuan itu. Mengapa harus takut akan Tuhan? Karena faktanya orang yang berkemampuan tinggi secara kognitif, orang jenius dan brilian malah menghancurkan dunia ini dengan kepandaiannya. Anehnya, Alkitab mengajarkan kita mencontoh 4 binatang yang tidak memiliki kemampuan kognitif, yaitu semut, pelanduk, belalang, dan cicak, tetapi berkemampuan emosi dan sosial tinggi. Sebenarnya kemampuan spiritual, kemampuan sosial dan kemampuan intelektual sudah dicatat di dalam Alkitab dan sumbernya ialah takut akan Tuhan. Selain belajar menghitung hari agar beroleh hati bijaksana, Musa berdoa, memohon agar Tuhan kembali kepada hamba-hambanya. Betapa seriusnya akibat dari dosa, yaitu memisahkan manusia dengan Tuhan. Klimaks seriusnya dosa ditunjukkan saat Yesus disalib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Penderitaan Yesus yang paling menyakitkan bukanlah cambukan, hujaman tombak, caci maki atau hinaan, tetapi saat ia ditinggalkan oleh Bapanya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang memisahkan kita dari Allah ialah kejahatan dan dosa kita membuat Dia menyembunyikan diri. Musa tahu dosa bangsa Israel membuat Tuhan menyembunyikan diri dari mereka. Apakah umatnya berdoa? Tidak. Musa yang tahu persis akan murka yang bakal dijatuhkan berdoa bagi mereka. Sudahkah kita berdoa bagi orang-orang di sekeliling kita yang tidak tahu persis kapan murka akan jatuh menimpa mereka? Agar Tuhan mengenyangkan dengan kasih setia segala sesuatu ada masa kadaluarsanya, seperti kecantikan di masa muda akan pudar di telan usia. Kekuatan di waktu tua menjadi lemah tak berdaya. Tetapi kasih setia Tuhan tak terbatas dan selalu baru tiap pagi, seperti dialami Yeremia di tengah sengsara dan tekanan yang dideritanya. Habakuk juga bersorak-sorai di dalam Tuhan di tengah kondisi di sekitar yang tidak memungkinkan. Pernahkah kita mengunjungi tempat-tempat menyedihkan yang membutuhkan belas kasihan Tuhan supaya mereka juga dipuaskan oleh kasih setia-Nya? Banyak jiwa membutuhkan jamahan tangan kita. Bagaimana mereka dapat memuji Tuhan dan bersukacita bila kita tidak peduli akan mereka? Kita tahu mereka kelaparan, tetapi kita tidak memberi mereka makan. Mereka kekurangan, tetapi kita tidak membantu mereka. Agar perbuatan Tuhan tampak melalui kehidupan kita, melalui perlindungan dan pertolongan Tuhan, kita menjadi kesaksian garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, agar Tuhan meneguhkan perbuatan tangan berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi banyak orang agar mengalami seperti yang Dia alami. Bila kita telah mengalami perlindungan Allah, sudahkah kita menggunakan hari-hari dengan bijak untuk peduli kepada orang lain agar mereka juga beroleh perlindungan dan dipuaskan oleh kasih setia-Nya seperti yang telah kita alami? Dengan demikian perbuatan Tuhan nyata melalui kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah pencipta kami yang tidak pernah berubah,
Terima kasih, karena setiap detik hidupku terjamin aman dalam tangan-Mu yang terpercaya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.